Saudara-saudara sekalian yang terkasih, dua minggu yang lalu waktu Keuskupan ini menyelenggarakan musyawarah pastoral Keuskupan Tambua yang ke-9 tanggal 18 sampai dengan 23 September yang lalu. Pada sesi diskusi pleno ada satu pembicaraan yang alot dalam rumusan visi Keuskupan Tambua. Umat Allah Keuskupan Tambua semakin cerdas, sejahtera dalam semangat sinodalitas. Ada pastor paroki yang mati-matian harus ditambahkan iman. Alasannya banyak sekali orang di paroki, termasuk orang-orang besar yang menyatakan beriman, tapi praksis imannya minus. Ada sebagian pastor yang mengatakan iman sudah terkandung di dalam rumusan umat Allah. Ada yang mengatakan rumusan sudah terkandung di dalam sinodalitas, berjalan bersama di dalam iman. Tapi pastor ini mati-matian. Kalau tidak ada rumusan iman, saya keluar dari musyawarah pastoral. Saudari dan saudaraku yang terkasih, saya coba untuk mengikuti dan memberikan rumusan. Satu, mengikuti peserta, tetapi juga coba untuk menampung. Dan saya memberikan rumusan alternatif. Umat Allah Keuskupan Tambua semakin beriman, cerdas, dan sejahtera dalam semangat sinodalitas. Rumusan alternatif ini disampaikan, tapi dalam proses forum memilih yang tanpa iman. Saudari dan saudaraku yang terkasih, itu sekedar ilustrasi bahwa beriman itu menuntut konsistensi. Nanti siapa yang rajin baca di dalam kitab Ibrani tentang tokoh-tokoh iman. Abraham konsisten sampai yang terakhir, Yesus Kristus konsisten. Dan hari ini kita memasuki bulan Rosario, Bunda Maria konsisten di dalam iman. Apa artinya konsisten? Iman itu adalah suatu yang secara pribadi yang harus saya berikan. Menjawab undangan Allah, saya mengatakan ya. Bahkan saudara-saudara sekalian, betapapun kita dibaptis saat kita masih pagi, kita belum beriman, belum mengatakan ya kepada Tuhan, tapi pilihan orang tua kita untuk membaptis kita, lalu kemudian dia mendidik kita, mereka mendidik kita di dalam iman, kita berjalan sepanjang hidup dalam iman, itu adalah ya kita. Dalam rumusan Santo Hieronymus yang kita rayakan pestanya kemarin tanggal 30 November,
Dia mengatakan iman sama dengan credo, aku percaya. Tapi kata itu di dalam bahasa Latin berasal dari cor, artinya hati saya, inti dari kepribadian saya, dan do itu dari kata dare, memberi. Begitu saya mengatakan ya kepada Allah, saya secara pribadi menyiapkan menghias satu tempat di inti hati saya, sehingga Tuhan mempunyai tempat terhormat di dalam hati. Dan tidak mungkin lagi saya pindah ke lain hati. Tidak mungkin lagi saya kali sebentar ragu, sebentar orang yang merumuskan di dalam gereja dikatakan ini. Semper Katolicus, semper Katolicus. Sekali saya menjadi Katolik, seterusnya saya menjadi Katolik. Tidak pelin-pelan di dalam. Saudari dan saudara yang terkasih, beriman itu tidak mudah. Dalam bacaan-bacaan menyangkut pengembangan iman dari sisi spiritualitas, kita harus menghadapi apa yang dinamakan paradoks iman. Paradoks iman, saya membaca dari Henry Nouwen. Dia katakan merasa pasti di dalam ketidakpastian. Kenapa? Iman adalah bukti dari segala yang kita harapkan. Perumusan Ibrani. Tuhan Yesus bersama dengan semua orang beriman mengalami tantangan yang luar biasa yang dinamakan tantangan iman. Bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, Abraham hanya bilang, tinggalkanlah rumah ayahmu, tinggalkan negerimu, pergi ke negeri yang akan saya tunjukkan. Tuhan Allah tidak bilang ke timur, ke barat, utara, selatan, pergi. Dan Abraham harus di dalam kegelapan iman mencari, menggunakan apa yang dinamakan kompas hati, kompas yang ada di dalam kesadaran iman untuk berlangkah. Sama seperti Tuhan Yesus, Putra Allah, waktu di atas salib berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Tuhan Allah tidak menjawab. Dia adalah Allah, dan pada waktu berseru kepada Bapa, Bapa tidak menjawab. Kita punya tidak berseru sudah, tidak berseru saja, langsung main serong. Belum doa sungguh-sungguh sudah putuskan. Padahal Tuhan bilang, carilah kehendak Allah, carilah pertama-tama kehendak Allah, dan semua yang lain akan ditambahkan kepada. Saya jamin hampir 100% doa kita adalah kita minta supaya Tuhan Allah mengikuti kehendak kita. Saya mau mobil baru, saya mau baju baru, saya mau istri baru, mau pacar baru, mau lulus baru, mau naik gaji, bila perlu sampai gaji ke-15. Tuhan Allah hanya menciptakan bulan sampai dengan 12. Kita harus bisa setia mengikuti kehendak Allah. Saudara dan saudara yang terkasih,
Kita mengalami kesulitan karena bangsa ini seringkali tidak konsisten. Saya mencatat dari negara-negara yang saya kunjungi yang melakukan pelanggaran hukum paling banyak itu bangsa Indonesia di luar negeri. Langgar lalu lintas, langgar aturan. Bahkan orang sudah tulis di rumah sakit, please silence. Mereka masuk di rumah sakit cerita. Sini tulis, dilarang merokok. Dia sampai, dia baca, dilarang. Aturan banyak, tapi kita melanggar paling banyak. Itu baru hidup sosial, belum hidup iman. Mari kita belajar untuk secara pribadi konsisten menghayati iman kita. Dan perkenankan saya mengulang cerita yang sudah saya ceritakan lama. Mendiang Gus Dur itu kita kenal dia sebagai guru bangsa. Mengapa guru bangsa? Karena dia mau supaya kita punya kepala, hati, dan kaki tangan itu laras, sejalan. Dia adalah presiden yang buta, istrinya adalah ibu dari negara yang dia mengalami kelumpuhan, tetapi mereka punya nurani dan iman pantas kita jadikan sebagai. Suatu saat dia menceritakan bahwa bangsa-bangsa di atas dasar konsistensi hidupnya ada 3 golongan. Ada bangsa yang ngomong sedikit, buat banyak hal. Kita katakan saja bangsa yang kerja senyap. Ada bangsa yang ngomong banyak tapi tidak buat apa-apa. Namanya bangsa hidup gaduh. Ada bangsa yang omong sesuai dengan perkataan. Kalau dia sesuai dengan tindakan. Kalau dia kerja sedikit, omong sedikit. Kalau kerja banyak, omong juga banyak. Dia sebut negara-negara dan bangsa Indonesia belum masuk. Lalu orang tanya, Gus, bangsa Indonesia itu masuk yang mana? Dia sambil senyum dan tertawa, atau bilang, mereka pikir lain, bicara lain, buat lain. Semoga kita semua secara pribadi makin belajar untuk konsisten di dalam penghayatan iman kita. Marilah kita bangkit berdiri untuk mengungkapkan